Halo semua, apa kabar? Aku Kim. Di dalam video ini aku akan Di dalam video ini aku akan menceritakan kenapa aku pilih bahasa Indonesia sebagai jurusanku. Aku dapat banyak pertanyaan tentang itu. Kenapa kamu pilih bahasa Indonesia selain bahasa lain? Aku pikir kalian pasti penasaran ini, tapi ceritanya cukup panjang kan? Jadi aku akan menceritakan mulai sekarang. Ceritaku mulai sangat sejak kecil, saat aku di sekolah SD. Keluarga aku pergi ke Rusia, Moskow, karena pekerjaan ayahku. Jadi aku tinggal di Rusia, Moskow selama 5 tahun. Ini cukup lama kan? Jadi aku wisuda SD, sekolah SD dan sekolah SMP di Rusia, dan cuman wisuda SMA di Korea. Tapi walaupun aku tinggal di Rusia selama 5 tahun, aku sedikit hanya bisa berbahasa Rusia karena aku masuk ke sekolah internasional dan hanya pakai dan belajar bahasa Inggris saja. Jadi sekarang aku hampir lupa semua kata-kata bahasa Rusia. Susah banget dong. Karena aku mulai belajar bahasa Inggris sangat cepat dan mudah, aku menjadi sangat jago bahasa Inggris. Tapi sekarang aku lupa banget karena aku sekarang fokus hanya belajar bahasa Indonesia. Jadi aku lupa banget. Tapi aku sedang bekerja sebagai guru bahasa Inggris dan mengajar anak-anak. Aku tiba-tiba pulang ke Korea saat aku SMA, dan di Korea ada ujian yang terbesar, yaitu ujian kemampuan dasar masuk universitas, yaitu UMPTN. Ini adalah ujian yang paling besar di Korea. Murid SD, SMP, dan SMA belajar banget karena ujian ini adalah ujian untuk masuk ke universitas. Harus berhasil dan mendapat nilai yang bagus untuk masuk ke universitas yang bernama di Korea. Selain UMPTN, ada banyak cara lain untuk masuk ke universitas. Karena aku punya kepercayaan diri dalam bahasa Inggris, aku memilih untuk mengikuti ujian bahasa Inggris untuk masuk ke universitas. Tapi sayangnya aku gagal semuanya. Saat itu aku menangis banget. Aku pikir kehidupan aku hancur, semuanya hancur karena aku gagal masuk ke universitas. Di Korea sampai sekarang ada stereotip kalau masuk ke universitas yang bernama dianggap sebagai dia belajar dengan kegiatan tekun saat murid, ya, dan perusahaan juga lebih cenderung tentu saja pilih orang yang wisuda universitas yang bernamakan. Jadi universitas di Korea ini sangat adalah unsur penting untuk dapat pekerjaan juga. Jadi sangat sensitif. Jadi aku pikir apa yang harus aku lakukan karena aku gagal semuanya. Tapi aku mau ikut UMPTN. Jadi aku pikir-pikir lagi hampir seminggu dan mencari cara baru untuk masuk ke universitas, yaitu transit sekolah. Biasanya di Korea kami bersekolah selama 4 tahun di kampus, sama dengan Indonesia kan. Jadi cara transit sekolah adalah saat
kami selesai tingkat 2 di satu universitas, bisa transit ke universitas lain dan masuk ke universitas dengan tingkat 3. Jadi langsung menjadi tingkat 3 karena udah selesai sampai tingkat 2 di universitas sebelumnya. Jadi aku memilih cara ini karena untuk ujian transit sekolah adalah ujian bahasa Inggris. Jadi aku pikir ini cara yang cocok dengan aku. Tapi ya aku gagal masuk ke universitas kan. Tapi ada lembaga. Aku kurang tahu apakah di Indonesia ada seperti itu juga. Tapi di Korea ada lembaga atau organisasi. Aku kurang tentu apa harus panggil itu. Ada lembaga seperti bisa mendapat SKS sama dengan universitas, tapi ini bukan universitas. Ada sertifikat universitas, ini seperti lembaga harus membayar dan mendengar kelas sama dengan universitas melalui Zoom, tapi bisa mendapat SKS sama dengan universitas. Sistemnya seperti ini. Jadi ya aku memutuskan untuk masuk ke lembaga ini dan terus belajar bahasa Inggris untuk menyiapkan ujian bahasa Inggris transit sekolah. Biasanya prosesnya selama 2 tahun, tapi beruntungnya dan aku belajar sangat dengan tekun. Aku selesai dan sukses. Semua prosesnya dalam 1 tahun. Orang lain harus lakukan ini selama 2 tahun, tapi aku selesai dalam 1 tahun. Aku dikit pintar saat itu, tapi sekarang aku menjadi bodoh. Ya, ngomong-ngomong, jadi aku selesai hanya selama 1 tahun dan mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian transit sekolah. Dan aku harus pilih jurusan kan. Tentu saja aku pengen masuk ke jurusan bahasa Inggris. Tapi saat itu aku pikir kalau aku masuk ke jurusan bahasa Inggris, apa yang aku harus lakukan saat aku wisuda universitas? Apa pekerjaan aku bisa mendapat? Karena bahasa Inggris ini udah sangat biasa di Korea. Ada banyak orang jago bahasa Inggris daripada aku. Aku tahu, aku juga cukup bagus, tapi ada orang yang banyak lain lebih lancar daripada aku. Jadi aku gak berani, aku gak bisa menang. Jadi aku pikir aku harus masuk ke jurusan lain. Jadi aku pikir, mungkin bahasa Rusia karena aku bisa pakai sedikitnya daripada bahasa lain. Tapi gak pengen. Walaupun aku tinggal di Rusia selama 5 tahun, entah mengapa aku gak suka Rusia. Aku senang dan sangat bahagia saat aku tinggal di Rusia. Tapi aku gak rindu sampai sekarang. Aku gak rindu. Aku gak mau ke Rusia lagi. Dan gak mau mendapat pekerjaan di bidang Rusia. Terkait dengan Rusia. Jadi aku memutuskan atau mendaftarkan jurusan Rusia. Dan sangat bingung. Dan pikir-pikir banget sangat itu. Jadi akhirnya aku pilih semua jurusan. Jadi jurusan Inggris, apalagi sejarah Korea. Ya, tapi sekarang universitas aku adalah HUPS, Hankook University of Foreign Studies. Jadi di universitas aku ada banyak bahasa selain Indonesia. Ada bahasa Afrika, bahasa Poland, apalagi semuanya. Jadi, tapi ini
ada masalah dengan ini karena universitas aku sangat populer dengan jurusan bahasa Inggris. Nilainya sangat tinggi. Jadi aku tahu kalau aku mendaftarkan jurusan bahasa Inggris di Universitas Hoops, aku akan langsung gagal. Aku tahu ini. Jadi aku pikir dan bilang ke ayahku, sebenarnya ayahku adalah lulusan sekolah sama dengan aku. Dia lulus jurusan bahasa Inggris, jadi dia sangat jago bahasa Inggris. Dan dia bilang kalau kamu mau mendaftar bahasa Inggris, bagaimana bahasa Indonesia? Jadi ayahku adalah orang yang pertama kali disebut tentang Indonesia kepada aku. Jadi saat aku pertama dengar ini, aku kaget. Indonesia? Tapi ayah aku kurang tahu tentang Indonesia. Tapi dia bilang bahasa Indonesia sangat mudah dibandingkan bahasa lain. Dan aku bertanya lagi, gimana Anda tahu? Dia bilang aku pernah ke Indonesia hampir 10 kali untuk kerja di Mas. Dan dia bilang makanannya juga enak, orangnya juga lama, dan sebenarnya Indonesia adalah negara yang sangat berpotensi sekarang. Ini sangat tren di Korea, menjadi sangat tren. Semakin menjadi panas. Dan dia bilang kalau kamu masuk ke jurusan Indonesia, kamu bisa dapat pekerjaan yang bagus. Dia bilang seperti itu. Dan aku bilang oke, aku akan pikir lagi sendiri aja. Terima kasih atas sarannya. Dan aku mulai coba cari tentang bahasa Indonesia, budaya Indonesia, ya semua tentang Indonesia. Di YouTube aku mencari Indonesia dan cari semua tentang Indonesia. Dan aku tahu, Bali ini Indonesia. Dan aku udah tahu nasi goreng, mie goreng seperti itu. Dan aku coba cari bahasanya juga. Tapi hurufnya dalam bahasa Inggris sama dengan bahasa Inggris kan. Dan cara membacanya juga mirip. Selain seperti C, C seperti ini. Jadi aku pikir, mungkin ini bagus. Oke, aku akan coba daftar bahasa Indonesia. Dan beruntungnya aku sukses. Aku sukses masuk ke universitas ini. Dan sayangnya sebenarnya aku gagal semua universitas dengan bahasa Inggris. Selain bahasa Inggris, aku sukses masuk ke lulus ujian ini di jurusan polisi, apalagi beauty. Beauty. Ada satu lain tapi aku lupa. Dan bahasa Indonesia. Antara jurusan-jurusan ini, aku pikir bahasa Indonesianya paling bagus. Jadi aku pilih bahasa Indonesia. Ini adalah ceritaku gimana aku pilih bahasa Indonesia sebagai jurusanku. Jadi ayahku adalah orang yang merekomendasikan bahasa Indonesia kepada aku. Dan sampai sekarang aku sangat bersyukur kepada ayahku. Dan dia selalu bilang, kamu harus bersyukur kepada aku karena aku merekomendasi bahasa Indonesia kepada kamu ya. Dan aku bilang, tahu ayah, oke, terima kasih. Seperti ini. Tapi cerita aku gak berhenti sekarang. Sebenarnya mulai sekarang. Kalau kamu penasaran cerita aku, jangan lupa menonton video selanjutnya juga. Aku akan kembali dengan ceritaku yang lebih seru, menarik. Jadi mohon ditunggu ya. Terima kasih atas mendengarkan ceritaku hari ini juga. Dan jaga kesehatan selalu semua. Dan jangan lupa selalu bahagia, sukses, dan sehat juga. Terima kasih dan sampai jumpa.
Dadah semua.